beberapa data mengenai Pasar Kroya, riwayat kebakaran, hingga rencana pembangunan. JIPC Official TV mempunyai banyak literasi yang nanti bisa kita jelaskan kepada publik, terutama di Kabupaten Cilacap. Nah, pembangunan pasar baru ini sudah dituangkan di dalam APBN dan nantinya akan dilakukan pembangunan dengan nilai di atas 80 miliar. Agar Anda tidak gagal paham, sebaiknya Anda saksikan video seri pertama Selusin Fakta Pasar Kroya. Yang keenam adalah kerugian pedagang. Para pedagang Pasar Kroya diperkirakan mengalami kerugian hingga 50 miliar, belum termasuk kerugian kerusakan bangunan. Yang ketujuh, pedagang dan pembeli terlantar. 5 hari sejak kebakaran Pasar Kroya, para pedagang tentunya ingin segera berdagang, namun bingung hendak berdagang di mana. Dan mereka terlantar berdagang di pinggir-pinggir jalan, trotoar, dan di depan halaman toko yang berada di seberangnya, yaitu di kawasan pertokoan yang masuk desa Bajing Kulon. Sementara pasar berada di desa Bajing Wetan. Para pembeli pun kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya, sementara arus lalu lintas pun terganggu. Kejadian ini berlangsung selama 8 bulan, ketika pasar penampungan sementara belum juga diselesaikan atau bahkan belum dicetuskan. Dalam keadaan inilah ekonomi masyarakat Kota Kroya mulai terguncang. Yang kedelapan, tidak ada kunjungan pemimpin dalam respon cepat. Berbeda dengan kebakaran Pasar Johar di Semarang yang terjadi pada tanggal 3 Februari tahun 2022 atau 2,5 bulan setelah Pasar Kroya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung turun ke lapangan pada malam harinya. Bahkan esok harinya, Gubernur Ganjar Pranowo segera memerintahkan relokasi pasar sementara Pasar Johar yang terbakar. Sementara itu, dalam 2 bulan lebih tidak ada satupun pejabat atau pemimpin kabupaten ataupun provinsi yang mengunjungi Pasar Kroya. Namun demikian, ada anggota DPRD yang berkunjung pada tanggal 11 Januari tahun 2022. Yang kesembilan, bermunculan pahlawan. Kebingungan pedagang Pasar Kroya dan rakyat ataupun masyarakat Kroya tentang lambannya respon ataupun antisipasi dari pemerintah daerah menimbulkan dan memunculkan banyak para pahlawan. Para pahlawan ini memberitakan, menyiarkan, dan memvideokan berbagai keluhan masyarakat, serta sebagian lagi mengadakan demo besar-besaran, baik demo di wilayah Pasar Kroya maupun demo ke kantor Bupati Cilacap. Kerugian para pedagang akibat Pasar Kroya terbakar, kemudian berjualan di trotoar, dan kesulitan serta kehilangan pelanggan membuat pedagang semakin geram. Bu, saya pun jenengan namanya Sinten. Sadiem. Bu Sadiem, sadian apa? Dodol jajanan, roti-roti, ranting, makanan kering, jenang. Oh, 2 kios pira nang Pasar Kroya. Priwe? 2 kios pira nang Pasar Kroya. 2 kios pira. Belu, anu sing ngontrak telu sing dewek-dewek 5, ning anu Oh. gede-gede kayak iku. Oh iya bodoh ya, sing gune dewek 5. Anu gede-gede kabeh. Iya. Sing telu ngontrak. Kontrak. Kita ini kabeh, Isi kabeh. 500 juta.
500 juta ya. Ya. Entek. Entek murah teh. Terus pada ngerti kabeh. Tak henti-hentinya pahlawan konten kreator dan para YouTuber Kroya memviralkan berita tentang pasar Kroya tiada henti agar mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Yang ke-10, swasta solusi, Pemda ribut. Di tengah kebingungan dan di tengah nasib pedagang yang terluta-luta serta pembeli yang juga kesulitan, tak ketinggalan nasib para pengguna jalan yang ditimpa kemacetan selama kurang lebih 6 bulan. Seorang mantan kepala desa Kedawung justru membangun pasar verti swasta. Dialah Haji Warso. Pasar gagasan Haji Warso ini selesai lebih awal, bahkan lebih cepat dari pembangunan pasar penampungan sementara yang dibangun Pemda yang juga tidak layak serta lokasinya terpencil. Yang ke-11, gugatan pengadilan. Di tengah kinerja pemerintah daerah yang tidak responsif dan tidak solutif, Pemda malah menggugat PT Tata Daerah Mandiri selaku pemegang HGB dan HGU Pasar Kroya ke Pengadilan Negeri. Gugat-menggugat ini berlangsung selama berbulan-bulan di tengah derita para penjual pasar Kroya yang menempati pasar penampungan sementara yang tidak layak dan sepi. Yang ke-12, keputusan pengadilan. Pengadilan memutuskan adanya perdamaian dengan inti persoalan adalah pemerintah daerah membangun kembali pasar Kroya sementara pemegang hak ataupun pengelola pasar lama yaitu PT TDM memiliki hak-hak yang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Berharap kepada kita selaku anggota DPR RI untuk terus memperjuangkan aspirasi pedagang pasar Kroya untuk segera dibangun. Karena salah satu putusan Pengadilan Negeri Cilacap adalah tahun 2026 1 Januari itu sudah beroperasi pasar Kroya. Itu harus beroperasi. Iya, itu putusan pengadilan. Makanya keputusan pengadilan itu kan juga harus disampaikan ke pemerintah pusat. Karena kalau kabupaten saya yakin susah. Terbukti 2 tahun terbengkalai ya menurut kita ya. Terbengkalai dan pasti anggarannya besar. Keputusan ini kalau dijawab dengan tidak adanya anggaran juga tidak akan terlaksana ya.